Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah senantiasa kita mengucapkan syukur sebanyak-banyaknya syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita pada hari ini masih diberi sehat iman Islam sehingga dapat melaksanakan perintah Allah secara istiqomah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan barokah kepada kita semua. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin Rasulullah SAW menceritakan tentang bagaimana sholatnya malaikat Jibril, yang mana 20.000 tahun sholat 2 rakaat dikerjakan 20.000 tahun, tapi tidak bisa menyamai daripada sholat kita yang hanya 2 rakaat pada pagi hari ini. Inilah rahmat, inilah kasih sayang Allah, sebagai imbalannya diberi surga ma'wa. Allahumma amin. Maka kita istiqomahkan sampai akhir hayat kita. Maka kata Nabi, kalau umatku itu tahu apa yang terkandung di dalam sholat subuh, maka mereka akan merangkak. Walaupun tidak bisa berjalan, akan merangkak menuju masjid bila dia paham. Tapi kalau tidak paham, maka akan terlena dengan tidurnya, terlena dengan rasa malasnya, hawa nafsunya terus dimanjakan, sehingga melaksanakan perintah Allah sangatlah berat. Supaya tidak berat, maka kita sabar-sabarkan diri untuk mengambil daripada nasihat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan kajian kita tentang hadis Rasulullah SAW, bagaimana 3 perkara yang harus kita pelihara sampai akhir hayat kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Salasun man hafadhu alaihinna fahuwa waliyul haqqa, wa man daya'ahuna fahuwa afuwun li haqqa." Qila ya Rasulullah, wa man hunna? Qala la salatu wa shaumu wa ghuslul jannabah. Qala huna amanatun bainallah wa baina abdihi amara bil muhafadzati alaihinna. Yang artinya Nabi Muhammad SAW berpesan, bersabda, ada 3 perkara. Siapa memperhatikan dengan sungguh-sungguh, maka dia adalah kekasihku. Jadi kalau kita memperhatikan 3 perkara, akan menjadi kekasih-kekasih Allah. Siapa yang tidak memperhatikan 3 perkara, akan menjadi musuhnya Allah. Apa itu ya Rasulullah? Maka di sini Rasulullah SAW menyampaikan, siapa yang mengabaikan benar-benar memusuhiku, kata Nabi. Mengabaikan 3 perkara. 3 perkara itu apa ya Rasulullah? Apa saja ya Rasulullah? Maka Nabi menjelaskan 3 perkara itu adalah sholat berjamaah. Jadi sopa meninggalkan sholat berjamaah berarti memusuhi Allah, menjadi musuhnya Allah. Maka siapa senang istiqomah sholat sendirian, berarti memusuhiku, kata Allah. Coba bayangkan Pak. Jadi kalau kita ini sengaja tidak sholat berjamaah, maka menjadi musuhnya Allah subhanahu ta'ala. Kemudian yang kedua, Nabi menyampaikan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Siapa bulan Ramadan tidak berpuasa, akan menjadi musuhnya Allah subhanahu ta'ala. Kemudian yang ketiga Nabi menyampaikan, yaitu orang yang mandi junub. Sabdanya, itulah amanat yang Allah berikan, yang harus dipelihara sampai akhir hayatnya sebagai seorang hamba. Jadi yang harus kita pelihara yaitu 3. Puasa di bulan Ramadan, bila tidak berpuasa berarti memusuhi Allah. Kemudian kita mandi junub. Yang ketiga, sholat berjamaah. 3 hal ini harus kita jaga dengan sungguh-sungguh. Bila kita tidak menjaganya,
kata Nabi, kita akan menjadi musuhnya Allah. Kalau orang menjadi musuhnya Allah, tentunya akan menjadi orang-orang yang celaka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hadis ini sudah patut untuk menjadi renungan bagi kita, untuk kita jaga sampai akhir hayat kita. Yang dimaksud yaitu menegakkan sholat berjamaah tepat waktu. Jadi menjaga sholat ini tepat waktu. Tepat waktu itu bukan jamnya, kata para ulama, kata para guru-guru di pondok pesantren. Jadi jenengan sholat duhur sampai menjelang asar, bila berjamaah itulah masih dihitung tepat waktunya. Jadi bukan jamnya. Maka kita sebagai seorang pengemandu, ketika jamaah sudah banyak baru dikomati. Bukan cepat-cepat komat karena waktunya habis. Waktu sholat duhur adalah sampai asar. Minimal 3 menit sebelum asar itu masih dihitung tepat waktu bila berjamaah. Saged dipahami nggih? Kemudian sholat asar sampai menjelang maghrib, temponya 5 menit sebelum maghrib. Kok kita masih bisa berjamaah? Itu juga masih dihitung dengan tepat waktunya apabila dilaksanakan dengan berjamaah. Inilah yang disampaikan para alim ulama tentang waktu. Menyempurnakan hal-hal yang fardu. Wudunya itu sempurna. Setelah wudu membaca doa, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni muttawabina wa ja'alni, dan selanjutnya itu harus kita baca. Agar apa? Dengan doa ini kita ini sebelum sholat dosanya sudah berguguran. Setelah wudu, doa wudu ini membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai selesai. Itu setiap selesai wudu. Nah ini kalau belum bisa dihafalkan. Jadi setelah wudu berdoa, setelah doa membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu yang dikatakan Nabi, agar dosa kita sebelum sholat sudah habis. Kemudian yang wajib, yang sunnah itu semuanya dilaksanakan. Sehingga jika sholat tidak dikerjakan tepat waktunya, berarti dia termasuk mengabaikannya. Merujuk sebuah hadis di mana baginda Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj, aku di langit melihat banyak orang pria dan wanita. Jadi ketika Rasulullah SAW menerima perintah sholat yang dinamakan peristiwa Isra Mi'raj ini, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pria dan wanita menyiksa dirinya masing-masing. Melabrak dirinya, mereka masing-masing memukuli kepalanya dengan batu sehingga darahnya mengalir. Akibat pukulan seperti sungai yang mengalir, darahnya mengalir terus. Kemudian Rasulullah SAW mendengar, celakalah kami ini. Jadi mendengar keluhan orang-orang yang menyiksa dirinya sendiri ini, sangat sakit sekali penderitaanku. Itulah yang didengar oleh Rasulullah ketika menjalani perjalanan menerima perintah sholat yang bernama Isra Mi'raj ini. Mereka itu siapa ya Jibril? Maka mereka itulah yang sholat tidak tepat waktunya. Jadi kita ini jangan meremehkan sholat. Ketika waktu suara adzan dikumandangkan, cepat-cepat ke masjid agar tidak menjadi orang-orang yang mendapat azab, orang yang celaka. Orang yang rajin sholat tapi telat terus adalah mencelakai dirinya sendiri. Ini yang dikatakan Rasulullah. Maka tepat waktu itu adalah sebelum qomat dikumandangkan, kita sudah duduk di masjid. Itulah orang-orang yang dapat barokahnya sholat, orang-orang yang akan mendapat rahmat daripada amalan yang dikerjakan. Maka kita tata hati kita perbaiki sholat kita perbaiki cara beribadah kita dengan senantiasa merujuk daripada perkataan-perkataan baginda Nabi Muhammad SAW. Demikianlah para jamaah, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang celaka, maka perbaiki wudhu kita, perbaiki sholat kita dengan hadir sebelum qomat dikumandangkan. Jangan kita menunggu qomat, mentang-mentang rumahnya dekat masjid, qomat baru berangkat. Ini orang yang celaka, kata Nabi. Maka lebih baik
Ketika mendengar azan dikumandangkan pertama Allahu Akbar, kita langsung cepat-cepat pergi. Sesibuk apapun kita tinggalkan semua pekerjaan, sehingga pekerjaan yang namanya sholat ini akan mendatangkan rahmatnya Allah, mendatangkan barokahnya Allah, akan diangkat seluruh kesusahan-kesusahan kita, sebagaimana yang diterangkan di awal kemarin, yaitu orang yang menjaga sholat, hidupnya akan mengalami kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga termasuk kita semua. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.